Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Mana Aprianti dari Program Studi Administrasi Pendidikan semester 3B akan membahas mengenai organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Yuk simak videonya. A. Pengertian organisasi perkantoran. 1. Pengertian organisasi. Organisasi berasal dari istilah Yunani yaitu organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Nah, organisasi sendiri adalah sistem hubungan yang struktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang nomor 2, pengertian perkantoran. Perkantoran adalah sebuah ruangan atau bangunan tempat runtuhan kegiatan tata usaha terlaksana untuk memuai, membenahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha. Yang ketiga, pengertian organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran adalah suatu kolektivitas yang ada di lingkungan kantor, di mana aktivitas yang dilakukan didesain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. B. Budaya organisasi kantor. Budaya organisasi merupakan sistem nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi yang menjadikannya ciri khas sebagai sebuah organisasi. Adapun di sini fungsi budaya organisasi kantor. Yang pertama, pengikat organisasi, yang kedua, integrator, dan yang ketiga, identitas organisasi. Keempat, energi, yang keenam, motivasi, yang ketujuh, pedoman gaya kepemimpinan, dan yang terakhir, meningkatkan nilai. C. Struktur organisasi. Dalam suatu sistem harus jelas pembagian kerja, tugas, kewajiban, tanggung jawab, atau wewenang itu menciptakan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi. Menurut Robbins dan Jas, ada 6 struktur organisasi. Yang pertama, spesialis pekerjaan. Yang kedua, rantai komando. Yang ketiga, rantai kendali. Dan yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi. Yang kelima, formalitas. Dan yang terakhir, departementalisasi. D. Prinsip organisasi kantor. Menurut Nauner dan Kelling ada 8, yaitu yang pertama, prinsip tujuan. Yang kedua, prinsip kesatuan fungsi. Yang ketiga, prinsip hubungan individual. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Yang kelima, prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawabnya. Yang ketujuh, prinsip pengawasan dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, prinsip jangkauan pengawasan. E. Tugas dan tanggung jawab personel kantor. Yang pertama, personel kantor. Personel kantor adalah orang-orang yang menjalankan pekerjaan kantor disebut personel kantor. Yang kedua, jenis dan besarnya suatu organisasi kantor. Jenis dan besarnya suatu organisasi sangat menentukan tugas dan tanggung jawab personel kantor yang bersangkutan. Dalam sebuah organisasi yang besar, pekerjaan kantor dibagi-bagi ke dalam unit-unit tersendiri dengan tim personel masing-masing yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda-beda pula. Lanjutan. A. Kantor dengan penggunaan satuan kerja kantor skup kecil. Yang pertama, kepala kantor. Yang kedua, kepala arsip. Yang ketiga, pembuat surat. Keempat, penerima tamu. Dan yang terakhir, petugas keuangan. B. Kantor dengan penggunaan satuan kerja kantor skup besar. Yang pertama, direktur. Yang kedua, sekretaris. Yang ketiga, administrator. Dan yang terakhir, bagian keuangan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep komunikasi kantor. Di sini, adapun definisi komunikasi kantor menurut Armida Selvia Asriel dan teman-teman dalam buku Manajemen Kantor 2016 menjelaskan bahwa definisi komunikasi kantor adalah proses komunikasi yang diawali dengan penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi, serta penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Bentuk komunikasi kantor. Yang pertama, komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi informal. Yang ketiga,
komunikasi eksternal, dan yang terakhir komunikasi internal. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.